Selamat sore teman-teman semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Di sini kami akan menayangkan video kami, di mana kami ini adalah kelompok 3 yang berjudul materi Integrasi nasional sebagai salah satu parameter persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Sebelum kami memulai video kami, akan lebih baik terlebih dahulu kami memperkenalkan diri kami. Saya sendiri Risma Uliritonga dan rekan saya Rita Dina Prastiwi Hutauruk. Kami dari Pendidikan Sejarah Reguler A tahun 2022. Apakah berintegrasi dalam suatu bangsa itu sulit? Bangsa yang mampu berintegrasi nasionalnya akan memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa-bangsa yang ada di dalamnya. Integrasi nasional merupakan salah satu sebagai tolak ukur persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Konsep dan urgensi integrasi nasional diantaranya adalah 1. Upaya menyatukan seluruh unsur suatu bangsa dengan pemerintah dan wilayahnya. 2. Pembentukan suatu identitas nasional dan penyatuan berbagai kelompok sosial dan budaya ke dalam suatu kesatuan wilayah. 3. Bersatunya suatu bangsa yang menempati wilayah tertentu dalam sebuah negara yang berdaulat. 4. Proses penyatuan berbagai kelompok sosial budaya dalam suatu kesatuan wilayah dan dalam suatu identitas nasional. Ada beberapa jenis integrasi, yaitu 1. Integrasi bangsa. Integrasi bangsa menunjuk pada proses penyatuan berbagai kelompok budaya dan sosial dalam suatu kesatuan wilayah dan dalam suatu pembentukan identitas nasional. 2. Integrasi wilayah. Integrasi wilayah menunjuk pada masalah pembentukan wewenang kekuasaan nasional pusat di atas unit-unit sosial yang lebih kecil yang beranggotakan kelompok-kelompok sosial budaya masyarakat tertentu. 3. Integrasi nilai. Integrasi nilai menunjuk pada adanya konsensus terhadap nilai yang minimum yang diperlukan dalam memelihara tertib sosial. 4. Integrasi elit massa menunjuk pada masalah perhubungan antara pemerintah dengan yang diperintah, mendekatkan perbedaan-perbedaan mengenai aspirasi dan nilai pada kelompok elit dan massa. 4. Integrasi perilaku. Integrasi tingkah laku atau biasa disebut dengan perilaku integratif ini menunjukkan pada penciptaan tingkah laku yang terintegrasi dan yang diterima demi mencapai tujuan bersama. 5. Integrasi politik. Integrasi ini ialah integrasi vertikal dan integrasi horizontal. 6. Integrasi ekonomi. Di dalam integrasi ekonomi adalah terjadinya saling ketergantungan antar daerah dalam upaya memenuhi kebutuhan hidup rakyat. Adanya saling ketergantungan menjadikan wilayah dan orang-orang dari berbagai latar akan mengadakan kerjasama yang saling menguntungkan dan sinergis. 7. Integrasi sosial budaya. Di dalam integrasi sosial budaya, proses penyesuaian unsur-unsur yang berbeda dalam masyarakat sehingga menjadi satu kesatuan. Menurut Myron Weiner dalam Surbakti tahun 2010 dalam Negara Merdeka, faktor pemerintah yang berkeabsahan atau legitimate merupakan hal penting bagi pembentukan negara bangsa. Hal ini disebabkan tujuan negara hanya akan dapat dicapai apabila terdapat suatu pemerintah yang mampu menggerakkan dan mengarahkan seluruh potensi masyarakat agar mau bersatu dan bekerja sama. Perkembangan sejarah integrasi di Indonesia. Menurut Suroyo, pada tahun 2002, sejarah menjelaskan bahwa bangsa kita sudah mengalami pembangunan integrasi
sebelum bernegara Indonesia yang merdeka. Menurutnya, ada 3 model integrasi dalam sejarah perkembangan integrasi di Indonesia, yakni 1. Model integrasi Imperium Majapahit, 2. Model integrasi kolonial, dan 3. Model integrasi nasional Indonesia. Integritas suatu bangsa diperlukan guna membangun kesadaran dan identitas suatu bangsa. Membangun identitas nasional dan menguatkan persatuan bangsa. Sekian teman-teman hasil dari tayangan video pembelajaran kami. Sekian dan terima kasih. Bye. Bye-bye.